Perkenalkan, nama saya Rafael Zefanyasian dengan NIM 11S22003. Di sini akan menjelaskan terlebih dahulu latihan di modul ke-8 PBU. Pertama, dia ada event handling. Oh, maaf. Ya, ini hanya event handling. Event handling. Proses di Java untuk merespon berbagai peristiwa. Jadi, di sini kita membuat frame pertama, yaitu action perform. Nah, inilah untuk frame-nya, ada button, ada label, ada button. Ini checkbox di biji, ini label, combo box, ini button, ini digrupkan, ini radio button digrupkan ke grup button group. Ini ada label untuk judul. Oke, kita langsung masuk ke grupnya. Di sini pertama di action perform ini ya, ini dia pemanggilan di awal di frame-nya. Jadi setelah frame ini berjalan, ini semua fungsinya berjalan, langsung berjalan begitu. Yang ada di komponen di sini adalah generasi dari NetBeans-nya sendiri. Lalu ada CHK Launch. Ini ambil dari subject. Oh maaf, sorry. CHK Launch itu ada ini, dia list C checkbox jenisnya. Dia ada open list, jenis dari checkbox, J checkbox, CHK Launch, new release. Ini di sini kita meng-add CHK Launch C PHP Java. Kita CHK C itu ada ini, PHP ini, dan Java. Itu adalah checkbox di frame-nya. Lalu kita lanjut ke string get string CHK Launch. Jadi di sini semua ini gunanya adalah untuk mengambil string yang dari data release checkbox Launch ini. Jadi ini kita mengambil datanya. Lanjut ke ini RBLK action perform, ini ketika ini button ini radio button ini ketika diklik, maka episode group gender get selection get action command ini yang kita klikkan, lalu get selection dari laki-laki. Jadi select itu masuk ke apanya, ke radio button laki-laki. Hal ini set text info pilihan pada info test yang di sini. Info set text pilihan pada radio button berubah nanti di sini bahannya di label infonya. Lalu selanjutnya button test action perform. Ini button testnya ketika diklik, maka ada di label info button test. Setelah ditekan lanjut ke button toggle test. Ini button toggle test. Boolean is status button toggle test is selected. Jadi ini kalau kita klik sekali dia tekan, kalau kita klik lagi setelah ditekan gitu button toggle. Yang kalau kita klik pertama, kalau kita klik dari awal dia kayak tertahan gitu kan. Oke. Lanjut ke checkbox selang action perform untuk C. Jadi ketika kita tekan untuk tombol C-nya, kita ini stringnya langsung ini kan. Kita di sini ini string sekarang dari C PHP atau Java gitu. Jadi ini label ini terus kita gantikan. Jadi ini pilihan pada cek berubah. Nanti kita akan tengok gimana setelah kita jalankan frame-nya. Lalu ini untuk radio button perempuan yang di bawah laki-laki tadi. Ya sama kayak dari laki-laki, cuman ini nanti perempuan di teks apanya. Oke, ini combo box color action. Ini combo box isinya beberapa item bisa ditampung. Jadi di sinilah perubahannya. Nanti di label itu akan berubah. Oke, itu aja sih sepertinya. Kita akan jalankan action perform frame-nya. Jadi di sini untuk apa? Kita akan klik button test, info akan keluar, button toggle test akan keluar, status true. Kalau kita klik lagi, dia akan false. Nah, itulah maksudnya ketahan kalau kita klik. Baru harus kita tekan lagi, baru dia kayak tekan lagi. Lalu bahasa keyword site ini yang kalau dia
button ini bisa beberapa kita lebih dari satu kita klik gitu. Bisa kita centang salah satu, semuanya, atau itulah berbagai macam jenis. Lalu jenis kelamin ini kalau cuman karena dia di button group, maka punya salah satu pilihan bisa kita pilih, kita klik gitu. Misalnya kita pilih laki-laki, kalau kita pilih perempuan, cuma hanya bisa salah satu saja. Oke. Ini kalau pilih warna hijau, merah, ataupun biru. Ini karena kurang panjang ya. Makanya nggak nampak merahnya. Kita ulang lagi. Merahnya udah muncul. Oke, itu untuk animation perform. Selanjutnya ada uh, sebenarnya ada frame frame common event handling. Jadi event handling nggak sih? Ya, event handling frame. Ini ada desainnya, ada mouse, ada focus energy event, ada others event handling. Oke, kita langsung ke ini. Jadi ini komponen sini generasi dari NetBeans-nya sendiri. Oke, yang ditambahkan di sini ada ini counter untuk menampung kayak hitungan. Jadi ini mouse click, teks dari info label klik nanti di sini dihitung berapa kali kita mengklik label ini, ya kan? Nah ya, labelnya kita klik ini nanti berubah klik ke berapa gitu. Lalu lanjut ke mouse event handling mouse center. Kalau mouse ini label di sini ya. Oke. Kalau mouse enter masuk ke sini, dia akan label ini, label mouse event handling. Nah, di situ akan kayak berubah. Mau labelnya mana ya? Lalu mouse event handling. Nah itu ya. Di sini nanti berubah teksnya. Oke. Lalu di sini ini sama, kalau dia exit, kalau dia udah masuk nih, baru keluar, dia akan berubah juga. Lalu mouse press ketika klik ditahan di label ini, maka akan berubah. Ketika dilepas, maka akan berubah juga. Lalu apa lagi? Oke, ini reset label key info. Ini reset menjadi ini 1, 2, 3 akan di reset itu untuk fungsinya. Lalu input key focus gain. Ini kayaknya ke sini ya, ini dia ke reset. Oke. Lalu text input key focus loss. Ketika ini fokusnya ke sini sih, ke panel ini atau ke label ini kayaknya. Karena ini text input. Oke, text input kalau misalnya ini kita klik, maka ini kan di reset labelnya. Kalau dia hilang ketika kita selalu keluar dari kursornya, akan text input key-nya jadi kosong. Lalu input key release, kalau kita lepas key di sini, maka set ketiga label ini jadi inilah semua. Oke. Lalu key type 2 ini key dari sini kan, ini yang pertama, yang kedua. Jadi ngeset juga, ngeset labelnya. Nah, ini kalau fokus gamenya itu reset, sama sih kayak yang ini kan ada key pertama, lalu ada key kedua. Oke, selanjutnya ada spinner. Ini untuk yang di bawah, dia ada event handling. Enggak, tunggu, list menu dulu ya. Kalau kita ngeklik salah satu dari sini, maka infonya akan berubah jadi list belum, jadi nilai ini. Nilai yang kita pilih di waktu kita klik. Lalu selanjutnya ada spinner. Spinner itu adalah ini spinner kan? Ini slider, maaf, ini spinnernya. Ini progress bar. Ini spinner? Ya, ini spinner. Nah, ini spinner, inilah ada value. Ini set text labelnya ini. PBA dari progress bar. Jadi spinner ini nge-track dari slider ya.
Ini kalau kanan ke kiri nanti ini berubah nilainya di progress barnya nanti juga di sini. Enggak, ini slidernya. Slidernya itu connect ke spinnernya. Juga progress barnya gitu. Oke. Ketiganya nggak terkonek. Jadi ketika salah satu kita kayak manipulasi, maka dia nilainya itu berubah. Maaf, ini saya lupa. Ini yang event handling. Oke. Nah, ini yang pertama tadi kursor masuk, kursor keluar itulah yang enter sama exit kan. Kalau kita klik akan ini bertambah. Kalau kita tekan ini tahan, ini lepas. Nah gitu. Itu yang press sama release. Ini fokus key. Ini, nah ini kan ini kalau fokusnya ke sini, kalau kita keluar, oh ya kalau fokusnya keluar, tapi kita select inline kayak ini. Kalau ini keluar ini dari key pertama kan, teks pertama kita keluar dari situ, maka kita bisa ketiga label tadi. Nah ini kalau ini yang kedua kan, dia sama si key type pada terjadi pada text field. Oke. Untuk yang fokus dan key, lalu ada event yang pertama kalau kita pilih salah satu dari list akan berubah infonya. Procedure-nya kita ubah. Nah ini pun kita ubah, nanti mereka dua bergerak. Ini pun kita, tulis bar nggak bisa kita ubah. Oke. Terus itu untuk ada event handling. Oke. Itu untuk yang event handling. Lalu selanjutnya ke apa ini? Event handling for table handling. Sama ini bersama dengan detail frame ya. Ya, oke. Pertama kita jelasin detail frame-nya aja dulu ya. Soalnya ini lebih dikit. Nah, ini di sini ada label untuk judul, ada 4 label ini untuk menunjukkan detail nanti ada nanti data di tabel ini. Jadi kalau kita klik nanti akan memunculkan ini frame ini dan juga detailnya apa aja. Kalau ada button close, kalau kita klik dia akan menutup frame ini. Untuk tabel handling, ini jelasin kodenya dulu ya. Ini sama kayak biasa generasi kayak yang di sini perubahannya cuma ada 2. Kalau button close itu ya dispose frame-nya. Lalu set subject di sini ada void set subject. Ini set subject semua dari label keempat ini kita ngambil subjeknya itu dari subjek ini ya. Di subjek ini ada ini kayak entity gitu, kelas. Ada subjek, string code name, integer SKS, string semester ini. Di sini kita ngambil data dari subjek ini, dari kelas subjek. Oke, udah itu aja untuk detail frame di tabelnya, tabel handlingnya. Sini kita menambahkan banyak sekali komponen. Ini extend JFrame karena dia pakai apa namanya? Ya, extend. Maaf, ini semua frame kayak ini. Apa saya jelaskan itu? Oke, pertama kali kita buat array list subject. Lalu di sini pertama kali ada ini komponen seluruh data sama table handling. Di datanya itu kita nge-load data, masukkan data, ada 5 data di sini ya. Masing-masing dengan code name SKS semester sama ASI. Lalu ini menambahkan data ke model table. Ini ngambil dari subjek untuk data-datanya, karena kita nge-add ke subjeknya. Lalu ini table model dan itu kalau new object. Jadi ke tabel itu dia bentuk objek. Kita ngambil dari kelas subjek data-datanya. Nah, inilah code name SKS semester untuk hapus ini karena ini berupa tombol ini kayak judul isi dari tombolnya itu. Lalu mengubah model tabel pada tabel subjek, set model tabel model yang baru nggak sih? Nah ya, ini tabel model ini. Lalu tentunya table handling, ada fungsi table handling ini menambahkan komponen, ada combo box sama komponen button hapus sama combo box. Ini pengeditan untuk kolom ke-1 kita menonaktifkannya. Jadi tadi ini kan code dia. Tabel kolom ke-0 itu adalah kolom ke-1 ya. Kolom indeks ke-0 adalah code.
Jadi code itu nggak boleh kita edit. Inilah untuk fungsi ini. Lalu ini menambahkan combo box, jadi new combo box, ini kan, lalu add item, apa aja di dalam combo box-nya, gasal sama genap. Untuk ini, untuk evaluasi semester. Jadi menambahkan J combo box ke kolom semester di posisi keempat. Ini menambahkan combo box-nya di cell editor. Ini bisa kita edit maksudnya. Edit antara gasal atau genap. Oke. Lalu add action listener, ini kalau kita ganti data di combo box-nya. Kolom ketiga, ya kan? Ya, kolom ketiga dia adalah combo box. Di sini kita ketika ganti, oke ini intinya dia kalau kita mengganti di setiap row-nya, salah satu dari row-nya lah ya, sama kolom yang ketiga, dia bisa mengganti di datanya itu. Oh enggak, di tabelnya, di display tabelnya itu kita ganti juga. Ini show info itu nanti ke ketiga label ini. Nanti kita jelaskan selanjutnya. Itulah untuk 5 ini. Action listener. Lalu ini selanjutnya membuat button untuk kolom di JTable. Ini button untuk hapus ya. Nah, button editor checkbox. Checkbox juga sih apanya. Tapi button editor tadi di sini. Oh ya ini saya apa ya? Button editor checkbox super new J button. Ini intinya kita bisa mengedit buttonnya, button hapus itu. Ya kan? Iya. Ini cell editor masalahnya. Kita ngedit cell itu menjadi button. Nah, if selected, ini ngerender apa sih? Ngerender apa ya? Model buttonnya kayaknya. Tapi ya, itu kayaknya di sini. Ini get cell editor value. Ini kalau misalnya dia ditekan buttonnya, maka akan tombol ditekan, stop edit. Cell editing ini kita nggak bisa ngedit buttonnya lagi ketika kita jalankan. Oke, di rendernya ini cuma ngerender ngerender kayak bentuk buttonnya ke cell-nya itu. Nah, ini ada render, set object through, table set render komponen, ini semua full on background, selection full ke background, ke semua, ke apa sih, ke buttonnya itu. Oke, ke table handling tadi, udah sampai mana tadi? Nah, ini buttonnya tadi kan, oke udah. Button editor kita tambahkan ke JTable, nah kita render buttonnya, bentuk buttonnya, lalu cell editornya itu jadi button delete. Nah gitu. Nah ini kan cell editor menjadi button delete editor. Oke, menambahkan cell editor listener untuk menangkap perubahan. Get default. Ini menangkap perubahan kalau dia, ini stop editing sih. Nah, menangkap perubahan supaya dia ke show info. Show info itu dari yang ketiga label itu. Kita menangkap perubahannya, apa aja yang kita ubah di dalam tabelnya itu. Itu aja sih. Untuk ini editing stop ini, kita nge-get value. Kalau ketika kita sudah edit, kita stop editnya, ini nge-get value apa aja yang kita diedit, apa aja yang kita edit. Editing cancel, kalau cancel ngeditnya. Ini show info, ini cuman mengubah label datanya sih, value-nya itu stable subject get value setiap dari row sama kolom. Oke, kita jalankan coba. Oke, udah harusnya. Oke, ini adalah untuk table handling-nya. Pertama, kita coba tekan hapus, data hapus. Di sini ada kan maka tombol hapus per baris mau. Ini bisa di track ke setiap datanya. Ini bisa kita ubah ke asal ke genap misal. Nah, ini kan merupakan datanya. Oke. Ini kita lalu SKS-nya ini bisa kita ubah jadi 5 SKS misalnya das pro. Nah, ini kena track dia, selnya itu diubah. Das pro. Nah, ini kita DA atau enggak menaik. Das pro aja. Das pro update.
Responnya dia menjadi 5 SKS, oke. Lalu code-nya ini kalau kita tekan akan mengeluarkan detail subjek. Oh, ini detail subjeknya cuma data yang sebelumnya. Oke, tidak mengambil data yang sekarang sih. Oke, itu untuk di modul untuk detail subjek. Ketika close, kita dispose apa frame-nya. Oke, itu aja sih untuk ini bisa kita edit untuk apa? So, ini kita publish ini data yang sebelumnya. Oke, itu untuk saja untuk event handling ya. Itu aja sih. Ini bisa diubah, ini bisa ditekan, ini bisa diedit, ini bisa diedit. Ini kalau ditekan akan mengeluarkan frame berisi detail dari semua ini. Oke. Itu untuk latihan praktikum. Kita akan kembali lagi, kita akan berjumpa lagi di penjelasan tentang praktikum. Oke, balik lagi dengan saya, Kapel Ocean, NIM 11S 2203. Kita akan lanjut ke demo tantangan praktikum. Oke, ini pembaruan dari to-do list sebelumnya ya. Ini versi keduanya. Ini adalah aturan demo. Oke, kita sudah memperkenalkan diri. Membuat satu halaman slide tadi udah, judul untuk informasi mempresentasikan bagian latihan praktikum. Oke, mempresentasikan sudah, membuat satu halaman slide untuk aplikasi to-do list V2. Oke, ini sudah saya buat tadi ya. Oke, kita lanjut ke tantangan. Kita buka salah satu. Oke, app-nya sudah, kita jalankan aja langsung. Maaf. Ini pas saya edit ya. Di sini juga. Maafkan saya. Oke, itu aja kita jalankan. Ini aplikasi to-do list. Menambahkan 3 data pertama kali ya. Kita tambah. Kamera saya mati, mohon maaf. Oke, sudah balik harusnya. Belajar, kak. Menyenangkan. Kita sudah menambahkan 3 data. Mengurutkan data berdasarkan activity dengan menekan header table. Oke, bisa. Melihat detail data sebelum diubah. Misal kita detail ID ketiga. Nah, ini dia. Detailnya baca awal teman-teman. Oke. Lalu melihat mengubah satu data pada bagian status. Jadi misal kita ubah yang tadi. Ini kita close dulu ya. Oke. Ini selesai. Kita selanjutnya mengubah satu data pada bagian activity. Activity-nya kita ubah menjadi ini baca awal komen kan tadi. Kita ubah jadi pelajar AUK asik. Oke, kita ubah. Oke, ubah jadi nggak kena sorting lagi ya. Melihat detail data yang telah diubah, kita ubah ke cuma satu unitnya. Oke, dia berubah ya. Oke. Lanjut ke melihat ini udah tadi. Menghapus data yang tidak diubah. Ini tadi. Oke. Selanjutnya menambahkan data bebas. Tidur siang. Oke, tidur siang. Lalu mana tadi? Mencari data dengan hasil pencarian minimum 3. Oke, kita untuk itu kita buat belajar lagi. Belajar Papua. Oke, misalnya kita bel. Kita cari. Oke. Mencari data dengan hasil pencarian minimal 3. Oke, udah. Melihat detail data sebelum diubah. Detail, oke, aman. Ya kan? Jadi, satu. Oke.
lalu mengubah satu data pada bagian status. Kita ini aja kita boleh. Ini selanjutnya tadi mengubah pada bagian activity, oke? Sudah kita ubah. Ini dia, dia terubah ya. Kita ubah, kita show lagi, kita cari lagi. Lalu menghapus data yang tidak diubah, tadi yang belum diubah dia di ini. Okay. Lalu menambahkan data bebas. Malam hari. Okay. Lalu mencari data dengan status selesai atau belum selesai dengan hasil pencarian minimal 3. Jadi ini kita kosongkan aja ya. Ya kita buat aja. Misal kita buat ini ataunya tadi dan kita buat aja dulu-duanya. Misal kita ini belum selesai. Misal kita buat ini selesai. Jarak belum selesai. Lalu tugas alpha. Misal kita buat dia selesai, cari akan semua mengambil yang selesai, kita cari belum selesai, akan melakukan semua yang belum selesai. Selanjutnya, mengurutkan data berdasarkan activity dengan menekan header table. Aman. Lalu menghapus semua data. Ini setelah di search ya. Ini semua data maksudnya semua data ini ya. Ini sudah saya hapus semua. Itu untuk video demo, menggabungkan video presentasi. Nanti ini saya gabungkan dan saya itu. Sekian untuk pendemoan Todoist versi kedua. Saya Rapel Sehan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para penonton. Sekian dan terima kasih.